Banyak banget. Oke, dengar suaranya ya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi sekarang jam kelima ya. Ini udah hampir siang, tapi tetap kalian harus semangat. Kalian harus mewarisi semangat di pagi hari. Makanya sorak-sorakan Pak Kowi selalu semangat pagi. Jadi biar kalian tetap selalu semangat walaupun sudah mulai siang. Oke? Nah, seperti biasa kalau Pak Kowi hadir berarti pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia penuh dengan semangat. Jadi coba cek semangat bahasanya. Bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, oke, hari ini yang tidak hadir ada lengkap ya. Oke, mantap, baik. Langsung saja Ketua Kelas Rizky silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Berikutnya, sebelum kita mulai, tetap ya Bapak selalu mengingatkan, karena kemarin kan habis ada pemeriksaan dari Puskesmas ya. Ini yang divaksin, yang di rapid kemarin siapa? Rizky, Vicky, sama itu ya, struktur kelas ya. Jadi itu tujuannya dibuat sampel. Jadi setelah kita tatap muka secara full, akhirnya pihak kesehatan di Jombang melakukan evaluasi. Kira-kira bagaimana prosesnya, dan alhamdulillah hasilnya adalah negatif 100%. Tepuk tangan untuk kalian ya. Artinya kalau negatif berarti kita masih tetap aman bertatap muka ya. Karena kemarin kalau ada wacana setidaknya 20% ada yang positif, maka ya mau tidak mau kita harus kembali tatap muka 50%. Bahkan kalau 50% positif, bisa-bisa kita nanti belajar dari rumah lagi, belajar online. Kalian mau kalau belajar dari online? Gak enak kan ya, nggak bisa berjumpa temen, kalian tugas dulu ya. Jadi tetap Pak Kowi ingatkan pada kalian tetap harus jaga protokol kesehatan. Walaupun kita sekarang seolah-olah sepertinya sudah tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya Corona masih berkeliaran. Karena kita masih di situasi new normal. Jadi tetap kalian harus patuh protokol kesehatan ya. Tapi khusus ini Pak Kowi izin buka masker biar jelasinnya enak ya. Soalnya kalau ngomong sambil maskeran tuh suaranya itu ngedap-dap gitu, nggak enak ya. Saya izin buka, insya Allah aman karena kita berjarak dan Bapak sudah divaksin lengkap sama booster juga. Oke, izin ya. Gini. Oke, sekarang silakan dilihat PowerPoint. Oke. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Di sini ada gambarnya Pak Kowi yang keren sekali ya. Guyunya kalian itu kayaknya nggak terima gitu ya. Loh, saya ini keren guys ya. Saya keren kenapa? Karena saya sudah mampu bersakinah dengan tulang rusuk saya kan gitu. Kan tingkat kekerenan seseorang ketika dia sudah mampu bersakinah dengan tulang rusuknya kan. Percuma ngaku ganteng tapi belum ketemu tulang rusuk, nggak nikah-nikah, khawatirnya nanti dia termasuk embrionya ragil. Tahu ragil ya? Yang di TikTok itu yang di Jerman akhirnya dia, aduh, jangan santai di sini ada bibit ragil ya. Oke,
Kita masih di materi teks pidato persuasi. Masih ingat ya apa itu persuasi? Apa persuasi itu? Aja ya, persuasi termasuk bagian dari jenis 5 teks. Masih ingat ya? Kalau disebutin secara cepat, dia menjadi pola kata apa? Depan. Masih ingat satu yang lain kemana aja nih? Apa anak-anak? Depan. Eksposisi P, A, argumentasi, N, narasi. Harusnya kelas 8 udah pernah diberikan sama gurunya loh ya. Oh, atau mungkin kelas 8 dulu apa kurang paham sekarang lupa gitu ya. Malangge. Dulu nggak paham sekarang lupa malangge. Oke. Kita masih berlanjut di materi teks pidato persuasi ya. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama kita udah belajar apa aja? Pengertian, kemudian struktur, kaidah, kemudian unsur bahasa ya, cara menulis ya, teknik menyampaikan pidato, kemudian cara menyampaikan sudah. Nah, sekarang pembelajaran kita berhubungan dengan yang ada di gambar slide ini ya. Kalau lihat slide ini gambarnya gimana ini? Kalau kalian mengilustrasikan ini kira-kira peristiwa apa? Pidato. Ada yang berpidato, ada yang mendengarkan. Jadi hari ini kita berpraktik berbicara dalam bentuk pidato. Nah, ini ya pengertian sudah, struktur sudah, unsur bahasa sudah, menyusun sudah, sampai sekarang kita akan menyampaikan pidato. Oke, sebelumnya saya tanya nih, di sini ada nggak yang pernah berpidato di hadapan orang, entah itu lomba ataukah tugas dari OSIS atau apa gitu? Ada yang pernah angkat tangan? Yang pernah? 1, 2, 3, 4. Oh, yang lain pernah ya jadi audien pidato ya? Yang jadi pidatonya. Gimana pengalamannya bisa diceritakan? Pakai mic biar denger. Waktu pidato rasanya gimana? Rasanya campur aduk. Di gini dong, masa di gini-gini. Rasanya campur aduk, lalu campur aduk itu apa aja campur aduk itu? Kayak antara deg-degan. Nah, deg-degan itu waktu itu pidatonya di acara apa? Itu di acara Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Lomba bukan? Bukan. Isra Mi'raj di sekolah atau di desa? Sekolah. Di sekolah, mewakili OSIS ya. Rasanya gimana? Ya itu deg-degan. Deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Agak takut salah kata. Oh, takut salah kata. Kemudian? Ya ragu. Ragu. Malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Nggak tahu ya. Yang lain tadi, Danis nih, Danis. Gimana rasanya Danis? Kasih Danis mic-nya biar kedengaran nanti. Rasanya waktu pidato. Pidatonya di mana dulu, Danis? Di SMP Darul Ulum. SMP Darul Ulum, lomba. Ya. Oh, lomba. Kemudian yang dirasain apa waktu itu, waktu lomba? Ya deg-degan. Sama berarti. Terus Apa? ya agak kurang pede. Kurang pede ya? Sama ya, hidung ya? Oke. Mungkin yang lain juga hampir serupa ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang buat kalian tidak mahir? Tidak mahir artinya nanti nervous atau gugup ya, tidak pede, tidak hafal. Kira-kira apa yang buat kalian merasa tidak mahir dalam berpidato? Malu. Kenapa sih kok malu? Gak pede dengan fitrah yang sudah diciptakan sama Allah gitu? Ya. Harusnya pede dong. Gak hafal. Oh, takut diketawain. Grogi. Ya. Karena lumrah ya, karena itu kan pidatonya dalam konteks berhafal ya. Kalau berhafal kemarin istilahnya apa secara teknik? Istilahnya apa? Memorite, betul, memorite dari kata bahasa Inggris memorize ya. Nah, sekarang kegiatan kita akan mempraktikkan salah satu dari teknik penyampaian pidato. Ada berapa kemarin tekniknya? Ada 4, apa saja? Impromptu, extemporan, memorite. Oke, nah sekarang coba. Ini ada video ya, cermati video. Kira-kira ini teknik pidato yang apa ya? Kita putar dulu ya. Ini kebetulan temunya pidatonya siswi. Jadi yang siswa perempuan. Ini yang laki-laki jelas langsung melek ya. Yuk didengerin.
Dengar kah? Bentar. Bentar. Bentar ya. Coba sambungannya saya kembalikan lagi. Oke, sudah nyambung ini. Dengar ya? Yang terhormat Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta para orang tua murid dan kawan-kawan semua. Pertama-tama, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan serta kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara ini. Di sini, saya akan membahas tentang menjaga kesehatan diri di masa pandemi COVID-19 seperti ini, apalagi terjadi pandemi yang sangat meluas di dunia. Tentunya kita semua harus menjaga kesehatan, kebersihan, imun, serta Allah agar dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Salah satu dampak COVID-19 yaitu terjadinya gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan dapat merusak organ paru-paru. Selain itu, virus COVID-19 ini dapat menyebabkan kematian. Para hadirin semua, dampak COVID-19 ini ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bagaimana cara menghindarinya? Di sini, saya akan memberitahu cara menghindari dan menjaga kesehatan diri dari COVID-19. Yang pertama, mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Yang kedua, berolahraga secara rutin, seperti lari pagi atau jogging, yoga, bersepeda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi, seperti yang bisa kita dengar, 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, meminum obat-obatan atau vitamin yang dapat meningkatkan imun tubuh. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga kesehatan diri seperti pepatah bahwa kesehatan adalah pangkal dari awal keberhasilan. Harapan kita semua, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan dapat melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya semua. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf, dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi sudah kalian cermati ya. Kalau kalian melihat tampilan tadi, kira-kira dia berpidato dengan teknik apa? Ada yang bilang manuskrip, ada yang bilang ekstemporan. Nah, coba yang bilang manuskrip alasannya kenapa? Kenapa kok bilang manuskrip? Alasannya apa? Ayo. Tadi kelihatan Kak bawa sesuatu Kak. Oh, bawa teks, makanya dia manuskrip ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zufar ya. Apa-apa, Zufar, pokoknya harus berani berpendapat. Kemudian yang jawab tadi, ekstemporan siapa? Coba, Tari. Kenapa kok kamu bilang dia ekstemporan tekniknya? Karena menggunakan peta pikiran. Karena menggunakan peta pikiran. Ada alasan yang lain juga? Kenapa, Guntur? Guntur, pakai mic ya, karena kan keperluan biar bisa dengar. Tadi hanya baca poin-poinnya. Karena tadi hanya baca poin-poinnya. Oke, tepuk tangan untuk Tari dan Guntur ya. Oke, ya. Manuskrip dan ekstemporan ini dua hal yang hampir serupa karena ada teks yang dibawa. Tapi bedanya kalau manuskrip dia membaca secara utuh. Oke ya, membaca secara utuh. Tapi kalau ekstemporan tidak. Matanya fokus ke audien, tapi sesekali ke teks hanya untuk mengingat alur yang akan dia bicarakan. Itu ya. Jadi tadi sudah tepat yang disampaikan oleh Tari dan Guntur.
yang disampaikan oleh Zufar tadi juga lumayan tepat ya, lumayan tepat ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini ya. Dan kita kembali ke slide tadi ya. Materi kita serupa dengan yang dilakukan oleh video tadi. Jadi kita di sini akan berpidato dengan teknik extemporan menggunakan mind mapping. Apa itu mind? Mind pikiran, map peta. Jadi peta pikiran. Jadi nanti kalian hampir serupa mempraktikkan dengan cara yang sama berpidato, tapi ada contekan. Tapi contekannya bukan tekstul, melainkan peta pikiran. Siap ya? Siap. Kamu kan udah pernah di materi membuat pidato, udah bisa semuanya ya kan? Udah punya modal, hafal, pembuka dan penutup. Tinggal isinya aja. Nah, untuk membantu kalian agar lebih mudah, kita pakai teknik extemporan. Oke, langsung aja ya. Kita di sini tujuan pembelajarannya nanti harapannya setelah kalian melaksanakan pembelajaran dengan problem based learning seperti biasa, jadi Bapak nggak akan memberikan penjelasan yang sangat banyak, kamu langsung yang menemukan beberapa persoalan yang Bapak berikan ya. Dengan teknik mind mapping diharapkan kalian semua dapat menyampaikan gagasan dalam pidato secara lisan dengan baik ya. Dan nanti setelah kalian bisa mempraktikkan pidato ini, harapannya kalian bisa menguasai nilai karakter seperti biasa ya. Pertama religius tadi sudah berdoa. Jangan lupa setiap pelajaran berdoa. Kemudian rasa ingin tahu. Setelah ini kalian akan menggali informasi melalui Google tentang materi yang akan kalian sampaikan dalam pidato. Kemudian mandiri. Kalian bekerja sendiri. Walaupun habis ini akan saya tentukan kelompoknya, tapi tetap pekerjaannya bersifat individu ya. Dan yang terakhir adalah menghargai. Karena kalian nanti akan menilai temannya yang berpidato. Oke? Langsung aja nanti saya jelaskan lagi. Kita langsung bagi kelompok. Untuk menghemat waktu kemarin sudah saya bagi ya melalui grup WA ya, kelompok-kelompoknya. Jadi silakan yang merasa kemarin terbagi kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk langsung ya. Siapkan ballpoint dan juga catatannya ya, buku catatan. Sudah ya, bagi dulu untuk LKPD sama kartu mind mapping-nya. Iya. Sudah lagi ya? Iya. Belum. Apa? Ada yang ya, sampaikan ke Radif ya. Sudah diterima ya? Yuk sekarang perhatikan monitor terlebih dahulu ya. Saya jelaskan. Kalian sudah dapat yang pertama ada kartu mind mapping, dan yang kedua LKPD seperti biasa untuk lembar kerja kalian biar lebih mudah ya. Nah, yang pertama kalian sudah dapat yang namanya kartu peta konsep atau mind mapping. Di situ temanya kalian sudah dapat ya, dan temanya beda-beda tiap orang. Jadi nanti berpidato dalam satu meja kelompok beda-beda, variatif temanya ya. Kemudian peta konsep ini untuk memudahkan kalian biar nanti tidak bingung ketika berbicara. Oke, ya. Kemudian ada LKPD. Nah, di sini kamu amati di situ ya. Di halaman pertama ada kotak untuk meletakkan kartu mind mapping, nanti kalian letakkan di situ ya. Setelah selesai, kemudian kalian cermati, kemudian di lampiran kedua kalian balik ya.
Nanti akan Bapak beri waktu untuk kalian menjelajah informasi terkait tema yang kalian dapatkan di gawe kalian. Sudah bawa gawe semua ya? Sudah ya, nanti kalian jelajah di situ informasinya. Kemudian di tabel itu ada tabel kerangka. Nanti ketika kalian menjelajah, catat dulu di buku catatan kalian. Setelah selesai, kalian amati, kira-kira kalau ada kosakata atau mungkin redaksi kalimat yang begitu asing di pikiran kalian, otomatis biasanya kan agak lupa menghafalkan ya. Kamu taruh di kerangka itu, itulah gunanya kita membuat peta pikiran, mencatat poin-poin yang kita butuhkan, yang kita khawatir bisa lupa. Oke? Nah, setelahnya nanti ketika praktek ya, semuanya praktek secara bersama. Tiap kelompok prakteknya bergilir. Misalnya kelompok yang paling ujung kelompok satu orang berdiri, ya. Kemudian yang lain menilai. Ini ya kalau nilainya bisa dilihat ya. Menilai. Nanti untuk aspek penilaiannya akan Bapak beritahu ketika mau praktek ya. Nanti dinilai kalau sudah selesai duduk berganti sebelahnya. Begitu terus sampai selesai. Dilakukan secara bersama di semua kelompok. Oke? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, ini Bapak beri waktu 10 menit untuk menggali informasi dan sekaligus mencatat hal-hal penting di peta konsepnya ya. Yuk dimulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang bingung, tanya ke Bapak ya. Langsung aja angkat tangan nanti ya. Mau kemana Mas? Belakang? Hah? Ya. Silakan gawainya dikeluarkan, bisa belajar. Makanya jangan lupa ya. Kalau punya alhamdulillah. Oh, tidak terganggu ya, ini Bapak sambil mengoperasikan kamera ya suara kalian. Ini tujuannya biar semuanya bisa lihat. Gimana? Absen Bapak. Majunya, oke. Ada yang tanya huruf absen. Ya, huruf absen. Ya, jadi biar enak pembagiannya. Ya, oke. Sesuai dengan absen yang tersebut. Ya, oke. Ya. Kalau mau tanya, silakan tanya. Barangkali bukan mencari temanya. Nanti dapetinnya minta teman yang bawa ya. Tidak ada yang lupa. Sudah rekomendasi WhatsApp grup tapi ya lupa ya. Namanya juga lupa apa-apa. Jangan lupa identitasnya ya. Ditulis. Ya gimana Vi ini? Pakai mic dikit ya. Pak, nanti boleh ditulis lengkap atau tidak teksnya? Tulis lengkap. Ya. Oke, pertanyaannya ya, apakah teksnya boleh ditulis lengkap? Kalau tulisnya di catatan boleh, ya. Tapi nanti saat kalian maju ke depan, maka catatan yang terbawa adalah hanya peta konsepnya. Berarti berisi poin-poinnya aja. Paham ya? Oke? Jadi nggak semua ya. Kalau semua nanti takutnya kalian nanti fokus ke teks, jadinya tidak ekstemporan. Tapi apa? Manuskrip betul. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Saya belajar dengan
belajar. Ya. Enggak, mana kita les. Berarti kamu cari dulu itu kan, mana belajar yang akhirnya malas gara-gara sering main itu ya. Udah nemu? Sudah. Ya, oke. Silakan ya. Ada yang mau tanya? Ayo, temannya Bu. Terus. Ya, gimana Mas? Apa? Ya, nanti kan kamu kalau udah nemuin, kamu kan tulis di catatan, buku catatan ya. Nah, nanti di tabel KPD ini yang kamu tulis hanya poin-poinnya saja. Yang akan membantu kamu agar caranya itu terarah. Ya, oke? Iya, temanya apa, kamu tulis, kemudian abstraksinya apa, permasalahannya apa, solusinya apa, nanti bawahnya apa, jangan lupa ada yang buat. Iya. Oke. Gimana? Tentunya kalau nggak sulit ya, karena temanya sudah saya bocorkan di WhatsApp grup kemarin. Tapi secara langsung, saya instruksinya kalian siap-siap aja semua demo ya. Nah sekarang kalian baru dapat satu tema, jadi tinggal menyesuaikan saja ya. Oke? Ini nama aku belum dulu, jangan sampai lupa. Identitasnya jangan sampai lupa ya. Kalian tulis ya. Nanti saya bingung nanti. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau ingin bertanya nanti tanya ya. Kalau ingin bertanya nanti tanya. Oke, perhatian ini ada yang tanya tadi ya. Isa tanya ya. Pak, ini nanti. Oke, perhatian ini ada yang tanya tadi ya. Nanti berapa banyak paragrafnya? Jawabannya adalah tidak ada batasan. Tidak harus banyak dan tidak harus sedikit. Intinya semua struktur ada. Oke ya. Berarti kalau diisi, yang paling penting apa yang ada diisi kalau berarti persuasi? Himbauan, betul. Oke. Jadi terserah. Kayaknya sudah ada yang kamu katakan, masalahnya, solusinya jangan lupa himbauannya, ya. Jadi kalau ditanya, tapi ada yang temu di Google, langsung tes pidato lengkapnya, ya nggak apa-apa. Itu kan panjang ya, bisa kamu perbaiki juga nggak masalah. Kita di sini fokusnya praktek sekarang ya. Karena sebagus apapun teksnya, tapi kalau kamu nanti bisa kurang siap ya, jadi bagus apapun teksnya, tapi kalau kamu nanti misalnya belum siap ya, jadi menyampaikan cara-caranya gimana biar nggak panjang, gimana biar nggak nervous, gimana biar nggak malu ya. Oke? waktu masih berjalan. Masih berjalan. Kalau ada pertanyaan silakan katakan lagi ya. Bapak mau cek tampilan Zoom Bapak.
Oke, waktu kurang 2 menit ya. Nanti ada waktu lagi untuk persiapan hafalan ya sebelum praktek. Tiga puluh detik. Yang dicatat langsung isinya saja ya. Kan membutuhkan sama penutup nggak bisa ya. Ya. Cek, masih kedengar, Bu? Cek, masih dengar ya? Oke, halo, perhatian, waktu sudah habis untuk menggali informasi ya. Halo semuanya, perhatian ke sini ya. Nanti ada lagi waktu, tenang aja. Oke. Sudah menggali semua ya temanya ya. Oke, mungkin ada yang masih dikit-dikit kurang, enggak apa-apa ya. Setelah ini saya beri waktu 5 menit tidak untuk berhafal, tapi memahami poin-poin dalam yang akan kamu sampaikan, dalam teks yang akan kamu sampaikan ya. Kalau kamu menghafalkan 5 menit nggak cukup. Bahkan sehari pun nggak cukup kalau kita fokusnya menghafalkan. Karena nanti pasti kita akan terkotakkan dengan yang namanya teks-teks yang kita hafalkan. Jadi triknya, sesuai yang saya sampaikan pertemuan yang lalu, pahami poin-poinnya. Makanya di peta konsep ada poin abstraksi, itu apa yang disampaikan nanti. Masalah apa yang disampaikan nanti. Solusi apa. Yang terakhir imbauan. 5 menit untuk memahami. Kalau ada beberapa kosakata atau redaksi yang susah kamu hafal, barulah kamu catat di kerangkanya. Ya, oke. 5 menit untuk mempersiapkan diri dimulai dari sekarang. Mas. Halo. Jangan lupa ya, ini prakteknya. Ya, ya, tulis. Ya.
Jangan lupa ya, semporan itu nggak boleh membaca tulisan ya, nanti jadinya manuskrip nanti ya. Di terakhir itu ada beberapa ya. Satu menit lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, waktu persiapan sudah habis, bisa diperhatikan saya ya. Halo semuanya. Semangat pagi. Alalalala. Lapar. Lagi yang semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Mari berliterasi.
meraih mimpi. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Jaya. Tepuk tangan dulu, oke. Harus semangat, masa belum apa-apa udah nervous, sudah gugup ya. Oke, ya. Ini sengaja karena Bapak mau melihat bagaimana sih berpidato dengan teknik peta konsep itu. Kira-kira bisa nggak membantu kalian gitu loh, ya. Oke, langsung saja ya. Setelah ini kalian akan praktek satu persatu di dalam kelompok secara bersamaan dengan kelompok yang lain, ya. Oke. Nanti bergilir, dimulai dari urutan nomor absen yang paling kecil, ya. Ingat-ingat kemarin ya pembagiannya. Kalau udah selesai langsung duduk, bergilir, kemudian diganti temannya berikutnya. Kalau sudah selesai, LKPD serahkan ke Bapak, oke? Nah, serahkan dicermati LKPD halaman kedua ya. Di situ ada penilaian. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya, karena nanti yang menilai kalian adalah teman kalian sendiri. Dan yang melihat kalian berpidato adalah teman kalian sendiri. Dan yang kalian pandang adalah teman kalian sendiri, bukan saya. Jadi insya Allah mental kalian, adrenalin kalian kira-kira tidak terkuras habis lah. Karena kan tidak ada sosok yang mungkin kalian khawatirkan gitu ya. Jadi saya harap nggak ada nervousnya. Kemudian tujuan berikutnya kenapa harus serempak? Biar semua kebagian jatah berbicara. Kalau satu persatu maju ke depan, waktunya nggak cukup pelajarannya. Kemudian kedua, kalian pasti nanti lebih nervous. Itu nanti untuk kedepannya aja, pertemuan berikutnya ya, kalau model gitu ya. Oke, paham? Yang dinilai apa aja, Pak? Itu yang pertama bisa dilihat sistematika. Kalian cukup centang-centang saja ya. Nggak usah berpikir panjang, cukup centang saja. Kalau merasa sistemnya itu lengkap, apa saja kalau sistem yang dibicarain? Berarti pembuka, isi, penutup, betul. Kalau semuanya lengkap langsung aja 4 gitu. Kalau dia pembuka kemudian isi penutupnya hanya Assalamualaikum, nah berarti kan ada yang kurang lengkap ya. Baru kamu centang yang nomor 3, foto poin 3. Kemudian percaya diri ya. Di situ dilihat kalau temanmu menggunakan apa di situ tertulisnya? Mimik dan gesturnya ada, bergerak begini, wajahnya juga bergerak begini, tapi disesuaikan. Jangan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Disesuaikan, ya. Kalau dia juga berani bergerak, itu tandanya pasti percaya diri, enggak mungkin enggak. Berarti nilainya langsung 4. Jika yang tampil hanya salah satu, mungkin mimik aja, ya, gestur enggak. Atau gestur aja tapi mimiknya tapres, tanpa ekspresi. Itu nanti kasih poin berapa? 3. Paham ya? Kalau nggak pakai semuanya, tapi masih berani berintonasi, berarti 2. Kalau nggak sama sekali, kayak orang baca dan datar, itu baru 1 ya. Berikutnya tematis, temanya jangan lupa ya. Kalau sesuai dengan tema berarti oke. Tapi kalau dia nggak sesuai dengan tema, ada yang melebar, dinilai sesuai dengan yang ada di situ. Yang terakhir bahasa. Ingat ini bahasa Indonesia, nggak boleh ada bahasa daerah ya. Harus berbahasa Indonesia. Kalau semuanya bahasa Indonesia mulai dari pembuka sampai penutup, poinnya 4 ya. Kalau ada campuran yang tidak sengaja, misalnya, aku lali. Nah, kalau campurannya sedikit, berarti mungkin 3 nanti poinnya. Tapi terlalu banyak, ya 2. Paham? Paham ya? Oke ya. Jangan lupa nanti yang menjadi pengamat, tulis temannya yang berpidato, namanya siapa, baru dinilai. Kalau sudah selesai di total, ada kolomnya ya, total, lalu kalian konversikan ya. Totalnya kan ada 16 kalau nilainya 4 semua. Nanti kalau sudah selesai, kalau total, setelah kalian total, kalian konversikan biar menjadi nilai ke angka ratusan. Caranya gimana? Ada yang tahu? Nilai yang didapat dikali 100, kemudian dibagi nilai maksimal atau 16. Kenapa Pak kok gini? Ya, pertama kalian sudah melakukan literasi tadi, menggali informasi. Kedua, harus ada kegiatan numerasi, berhitungnya. Ya, jadi kita nanti kolaborasi literasi numerasi ada di sini. Oke, siap? Kita mulai ya. Berpidato dimulai dari sekarang. Yuk, dimulai. Silakan langsung berdiri yang berkesempatan pidato. Suaranya yang lantang nggak apa-apa ya. Ini kegiatan berbahasa, insya Allah aman. Bapak sudah izin ke kelas sebelah, nggak usah khawatir ramai ya. Yuk, dimulai.
Terima kasih kepada Bapak Kowi telah mengizinkan saya untuk berpidato kali ini. Perkenalkan nama saya sebagai Batu untuk masyarakat. Yaitu adanya pandemi Langsung ganti, langsung giliran yang belum. Yuk. Langsung bergantian, betul. Ya, langsung bergantian. Langsung bergantian. Urutannya, yuk, langsung. Yang sudah langsung fokus memilih temannya ya. Langsung ganti giliran kosong. Ya.
Yang sudah LKPD-nya bawa sini, Mas. Yang sudah, yuk.
Kelompok 1 sudah selesai semua ya? Halo, Mas, Rafa, sudah selesai kelompok 1? Sudah selesai bicara semua? Sudah. Ya. Kelompok 7 sudah semua? Sudah, 8 sudah. Oke. Sudah ini, sudah. Sudah, oke. Kurang 3 menit ya. Yuk. Yang sudah langsung duduk aja, langsung mengkonversi nilainya ya. Ini sudah. Ya, sudah. Di total. Konversi. Sudah semua? Sudah pidato semua ya? Tinggal mengonversi ya? Oke, yuk lihat ke Bapak dulu semuanya. Halo. Oke, halo. Yo. Oke, yang penting kalian sudah memiliki kesempatan untuk berpidato, sudah dinilai semua, sudah dicentangi ya. Cuma yang belum adalah mengkonversinya. Nanti saja ya. Oke, nanti saja. Sekarang perhatikan ke Bapak. Kira-kira dari praktek pidato tadi, saya ingin kalian menanggapi prosesnya, ya. Tanggapi temanmu barangkali secara umum tapi ya. Kira-kira apa sih kekurangan dia tadi, ataukah apakah dengan mind mapping ini bisa lebih terbantu dengan waktu yang singkat tiba-tiba bisa lebih lancar atau bagaimana ya? Yuk silakan yang mau berpendapat, silakan angkat tangan. Denis, yuk Denis, pakai mic ini ya, Denis ya. Kasih komentar dulu tuh. Ya, tentang prosesnya. Yuk, gimana? Ya, ada teman yang kurang keras bacanya. Terus ya gerakannya kurang banyak. Ya, sudah. Ya, sudah aja.
Yuk, yang lain. Barangkali kurang keras bicaranya, kemudian gerakannya kurang ya. Apalagi, yuk, Pak Div. Apa Div? Sini Div. Mic-nya enggak? Ini pakai mic ini aja. Cek dengar Bu ya? Ya, kedengeran ya. Banyak yang kurang pede, bahasanya masih terbata-bata, terus ya potong-potong gitu Pak ya. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang tampilannya teman-teman tadi secara umum? Ya, Vicky, gimana? Kurang mengekspresikan. Ekspresinya tidak. Ya, tidak kurang. Kurang. Tutur bahasanya juga kurang. Ya. Tidak. Oke. Dari Hal yang sudah tadi itu memang lumrah terjadi bagi seorang yang baru memulai pidato. Karena untuk berbicara itu butuh yang namanya jam terbang. Ya, jadi akan dilakukan kalian biar punya pengalaman. Gimana sih rasanya pidato ternyata itu? Itu yang dilakukan teman-teman yang sudah tangan yang menyatakan pidato. Tadi kan bilangnya kayak Dani, kemudian si apa? Siapa? Nadia ya, yang bilang dulu malu itu yang dirasakan. Ya, oke. Nah, sekarang coba saya pengen satu saja kira-kira yang menurut kalian yang paling bagus. Kalian tunjuk buat ngomongin di depan kira-kira pidato yang ideal gimana sih? Ada nggak itu? Apa? Dari masalah itu ya. Ini aja garing. Sekarang apa Guntur? Guntur, oke. Kita Saya ganti mic dulu ya. Oke. Setelah ini kalian akan mengamati tampilan pidato dari teman yang menurut kalian, menurut kelompoknya, dia yang paling bagus. Oke, langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Guntur. Guntur. Maskernya dibuka Tur ya. Sini Tur, saya pasang mic-nya biar kedengeran ya. Bentar. Oke, ini di samping sini. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jombang, Bapak Eko Sispri Haruntono, SPD, beserta Guru Bahasa Indonesia, Bapak Kowyudin Sofi, SPD. Yang kedua, marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Lukman Putra dari SMP Negeri 3 Jombang. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjadi Pahlawan di Era Pandemi. Teman-teman milenial seperjuangan, saat ini 209 negara di dunia, termasuk negara kita, sedang mengalami tantangan yang hebat, yaitu pandemi COVID-19. Banyak korban yang sudah berjatuhan karena virus corona ini. Para pejuang kesehatan rela mengorbankan waktu untuk bekerja keras demi menyelamatkan manusia. Maka tak heran banyak orang yang mengatakan mereka adalah sosok pahlawan saat pandemi. Lalu untuk kita, kaum milenial, bagaimana cara agar menjadi sosok pahlawan di era pandemi? Caranya adalah tidak usah terlalu berlebihan, cukup dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan hal sederhana inilah, kita dapat menjadi pahlawan di era pandemi. Marilah kita jaga negeri ini dari virus corona. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guntur sudah bersedia menjadi percontohan untuk teman-temannya ya, walaupun mungkin kurang sempurna tapi itu sudah bagus karena tidak tekstual, artinya tidak fokus ke teks. Dari tampilan Guntur kira-kira apa yang sudah terlihat? Ada yang mau berpendapat? Yuk. Gimana?
Ya. Ya, gimana? Pandangannya gimana? Sudah menyeluruh apa belum? Sudah. Guntur sudah tematis sesuai dengan tema. Kemudian? Dan bahasa dari Guntur tadi semuanya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sudah. Oke, sudah selesai tema-temanya apa tadi? Menjadi pahlawan di era pandemi. Sudah berbahasa Indonesia ya. Perihal lain-lain, semisal dia masih sedikit terbata-bata, itu wajar. Karena sekarang yang menonton banyak orang ya. Apalagi kalian juga pasti sadar, ada yang menonton selain saya, yaitu Bapak Ibu dosen saya di ruang Zoom. Jadi sangat lumrah sekali, tapi sudah bagus. Tepuk tangan untuk Guntur dan kalian semuanya ya. Oke, kita sudah belajar tentang praktik pidato. Nah, kira-kira pidato dengan peta konsep ini apa yang kalian dapatkan? Kalian bisa tahu apa ini? Ya, Denis, dengan teknik ekstemporan ini kira-kira akan membantu dalam hal apa? Yo, Denis. Kalau memori itu kan harus berapa? Ekstemporannya membantu dalam hal apa? Bisa terbantu dalam sistematis penataan ya Ya, itu apa? ya Jangan ya aja diulangi dulu. ya apa sih? Membantu apa penataan dalam berbicara, jadi tidak ada yang belibet. Ya. Oke. Terima kasih Denis. Tepuk tangan untuk Denis ya. Guntur tadi yang maju. Kira-kira Tur, kalau kamu pidato dengan teknik ekstemporan, ada contekan peta konsepnya, kira-kira kamu terbantu dalam hal apa? Ini Tur. Nggak cukup Tur, mic-nya Tur. Terbantu saat lupa apa yang ingin dikatakan, Pak. Oke. Terbantu saat lupa apa yang ingin dikatakan. Itulah fungsi dari peta konsep. Nanti gunanya kalau kamu tiba-tiba ditunjuk untuk pidato, nggak siap, persiapannya di model peta konsep. Jadi ada contekannya untuk mengingatkan kamu apabila nanti ada lupa alurnya. Oke? Bel sudah berbunyi, sudah kita simpulkan bersama. Refleksinya nanti Bapak kirim di Google Form seperti biasa, di link grup WhatsApp ya. Kalian isi aja, kira-kira kalian terbantu nggak dengan pembelajaran peta konsep ini? Kemudian menurut kalian lebih asik nggak kalau model kelompok, kemudian berkesempatan pidato semuanya? Nanti Bapak kirim ya. Ini nanti dikonversi setelah selesai istirahat, nanti Bapak ambil ya. Oke, silakan ditutup untuk mengakhiri pelajaran, bukan mengakhiri pembelajaran hari ini ya, tapi mengakhiri mata pelajaran. Yuk, dipimpin, Rizky. Oke, terima kasih karena hari ini kalian sudah menjadi siswa yang sangat hebat, sangat aktif ya. Terima kasih dan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.